Pemirsa, sejumlah jamaah haji Indonesia terlantar di Musdalifah, Arab Saudi dari dini hari hingga siang waktu Arab Saudi. Kondisi jemaah mengkhawatirkan karena kehabisan air dan makanan. Kondisi jemaah haji Indonesia kian mengkhawatirkan karena panasnya suhu di Arab Saudi. Saat ini suhu di sekitaran Masjid Haram dan Musdalifah mencapai 42 derajat Celcius. Sejumlah jemaah ramai-ramai melapor ke tim Was Haji DPR atas kondisi jemaah haji yang terlantar di Musdalifah. Tidak hanya cuaca yang panas, kepadatan bus antar jemput jemaah di jalur Taradudi juga menyebabkan hambatan di Musdalifah sehingga membuat jemaah haji kehabisan makanan dan minuman di cuaca panas. Pihak petugas penyelenggara ibadah haji mengatakan hal ini terjadi karena jemaah haji Indonesia merupakan jemaah terbesar pada tahun ini sehingga pengangkutan memakan waktu yang lebih lama. Saat ini jemaah haji terlantar di Musdalifah sudah diberangkatkan ke Mina. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami Ahmad Tasori di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia. Ahmad Tasori atau Mas Coki, boleh disampaikan kepada kami bagaimana sekarang ini kondisi terkini para jemaah haji yang sempat terlantar sebelumnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anggi dan Gede serta pemirsa di tanah air. Betul apa yang tadi disampaikan bahwa bahasa lebih tepatnya itu bukan terlantar ya, tapi lebih pada keterlambatan pemberangkatan. Karena sebenarnya pada persoalan pemberangkatan dari Musdalifah menuju ke Mina itu merupakan salah satu tanggung jawab yang diberikan kepada pihak masyair. Yaitu pihak masyair itu salah satu lembaga atau perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengurusi proses seluruh rangkaian ibadah haji khususnya di Arafah, Musdalifah dan Mina. Sempat terjadinya keterlambatan pengiriman jemaah dari Musdalifah dan Mina memang sempat terjadi dan itu alhamdulillah sudah bisa terselesaikan. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bapak Hilman Latif juga sempat mengirimkan protes keras terhadap pihak masyair karena adanya keterlambatan pergerakan jemaah dari Musdalifah menuju ke Mina. Namun kemarin setelah melakukan penyisiran dan segala macam, sekitar jam 13.30 waktu Arab Saudi hari Rabu kemarin, seluruh jemaah sudah dapat diberangkatkan ke Musdalifah untuk selanjutnya mengikuti kegiatan rangkaian ibadah haji seperti lempar jumroh di Mina. Keterlambatan jemaah dari Musdalifah ini sempat menghebohkan memang betul karena suhu udara di Musdalifah pada saat itu cukup lumayan panas, bahkan saya sendiri pun sempat mengalami jalan kaki cukup lumayan jauh yaitu dari gate 47 menuju ke 18. Namun demikian setelah dilakukan protes keras dari pihak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap pihak masyair, seluruhnya bisa berjalan lancar. Dan perlu kami informasikan bahwa kondisi seperti ini tidak hanya dirasakan oleh para jemaah Indonesia, akan tetapi juga seluruh jemaah khususnya di wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, kemudian ada juga Malaysia dan Filipina, itu juga mengalami hal yang sama. Karena memang kondisi Musdalifah pada saat itu sangat kredit sekali. Mobil-mobil yang mengangkut ke kawasan Mina tidak cepat untuk kembali ke Musdalifah karena kondisi lalu lintas yang cukup padat, Anggi dan Gede. Oke, kami mendapatkan informasi juga ada beberapa jamaah begitu yang memutuskan akhirnya berjalan kaki gitu dari Musdalifah ke Mina. Itu kira-kira berapa kilometer jaraknya dan apakah itu cukup berisiko mengingat kondisi cuaca yang cukup panas di sana? Ya, Coki. Apakah Anda masih mendengar suara kami? Ya, rupanya ada gangguan teknis, pemirsa. Kita kembali menuju informasi berikutnya. Pemirsa, jamaah haji menunaikan ibadah lempar jumroh di tengah suhu panas yang menyengat kota Makkah. Jadi batu kerikil untuk melempar jumroh dikumpulkan pemirsa oleh jemaah saat berada di Musdalifah usai wukuf di Arafah. Ratusan ribu jamaah haji pada hari Rabu menantang panas yang menyengat untuk melakukan lempar jumroh.
Dengan suhu pagi yang menaik melewati 42 derajat Celcius, kerumunan besar jemaah berjalan atau naik bus ke kompleks Jamarot yang luas, tepat di luar kota suci di Makkah, di mana jembatan penyeberangan besar melewati 3 pilar lebar yang melambangkan setan. Menggunakan kerikil yang dikumpulkan pada malam sebelumnya, di tempat perkemahan yang dikenal sebagai Muzdalifah, para jemaah melempar pilar dengan batu. Ini adalah pemeragaan kisah Nabi Ibrahim yang dikisahkan melempar batu ke setan untuk menahan godaan. Ibadah diakhiri dengan putaran terakhir Ka'bah dan selanjutnya melempar batu di Mina. Pria mencukur rambut mereka dan wanita memotong seikat rambut menandakan pembaharuan. Hari-hari terakhir haji bertepatan dengan Idul Adha atau Hari Raya Kurban, acara yang menggembirakan dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia untuk memperingati ujian keimanan Nabi Ibrahim. Umat Islam menyembelih ternak dan membagikan dagingnya kepada orang miskin. Ibadah haji tahunan adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan semua muslim diwajibkan untuk melakukannya setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka jika mampu secara fisik dan finansial. Bagi para jamaah itu adalah pengalaman religius yang tak tertandingi, membawa mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhadap-hadapan dengan sesama muslim dari seluruh penjuru bumi. Ini adalah haji pertama yang diadakan tanpa batasan COVID-19 sejak awal pandemi pada tahun 2020. Pihak berwenang memperkirakan sekitar 2 juta jamaah, tetapi angka resmi yang dirilis Selasa malam menunjukkan bahwa sekitar 1,8 juta yang mengikuti ibadah haji. Ini jauh lebih sedikit dari hampir 2,5 juta yang datang pada tahun 2019 silam. Kesulitan ekonomi di seluruh dunia menjadi salah satu faktornya.